Rauf dari Adiwan yang kemarin sudah terkitan. Maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah, dan kita tentunya juga mengucapkan selamat kepada orang tuanya, pada keluarga, pada Ananda Rauf. Selamat sudah berkitan karena sudah bisa dapat atau telah melakukan salah satu kewajiban daripada kita selaku umat muslim. Baik, hadirin rahimakumullah, kita awali dengan syukuran. Syukuran itu berarti kan bersyukur. Tadi di surat Ar-Rahman sudah kita baca, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada ayat bunyinya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ayat ini, bunyi ini hanya di surat Ar-Rahman saja. Ibu-ibu sudah pernah menghitung jumlahnya ada berapa kali tadi diulang-ulang? Gak ingat. Saya pun juga berusaha mengingat-ingat. Kalau nggak salah jumlahnya 33 kali. Apa sih arti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Dan nikmat Allah yang mana lagi yang kau dus? Lagi-lagi ini tentang nikmat. Syukur nikmat. Syukur nikmat. Sampai disindir oleh Allah, nikmat yang mana yang kau dustakan. Artinya di situ sebutkan banyak sekali nikmat Allah disebutkan. Salah satunya tadi di surah Ar-Rahman yang kita baca ya. Nanti kita baca terjemahannya. Setelah itu ditanya, disindir, nikmat mana yang kau dustakan. Artinya syukur ini adalah dasar kepada ini kehidupan kita atau dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Dan insya Allah Pak Heri dan Bu Wanti ini termasuklah hambanya yang bersyukur juga. Amin ya robbal. Karena buat majelis seperti ini adalah syukur. Nah, ini benar ya, disyariatkan dan baik, bagus, banyak sekali. Sampai di ayat lain, kalau orang yang bersyukur itu ternyata sedikit jumlahnya. Dalam ayat lain bunyinya wa qalilum min ibadiyas syakur. Ya enggak apa-apa. Baik Bun, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sambil Bu ya. Iya, biasanya kalau sambil ngemil enggak kerasa ternyata udah lama. Tahu udah maghrib. Baik. Tahu. Ibu-ibu, bersyukur ini perkara yang cukup sulit karena ternyata diingatkan tuh sama Allah, orang bersyukur itu sedikit. Nah, semoga kita termasuk yang sedikit ini, yaitu orang yang pandai bersyukur. Amin. Cara bersyukur dengan bagaimana? Caranya adalah mengucap alhamdulillah. Benar? Kalau kita ada nikmat yang dimakan, alhamdulillah. Itu namanya kita bersyukur. Alhamdulillah. Nah, itu bersyukur. Segala sesuatu mengucap alhamdulillah. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kalau ditanya kabar nih, apa kabarnya Bu? Pertama kali tanya alhamdulillah. Nah, ini beda nih orang yang suka orang pintar syukur sama orang yang banyak mengeluh, beda. Nah, kalau orang banyak mengeluh ditanya apa kabarnya? Aduh, lagi. Jadi Bu, yang Rasulullah ajarkan itu bagaimana Bu? Kalau ditanya kabar, pertama kali jawab. Kalau ada sakit sekalipun, alhamdulillah aja. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Nah itu jadi doa. Daripada kita keluhin dulu. Bagaimana kabarnya? Aduh, lagi gak punya duit. Lagi gak punya duit. Malah justru kalamis doa. Perkataan itu separuh daripada doa. Kalau justru kita lagi gak punya duit nih, tanya apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, enak, bahagia. Nah itu. Karena sesungguhnya kebahagiaan, kenikmatan itu bukan hanya di duit. Itu ya, cara bersyukur. Yang berikutnya yang kedua, cara bersyukur adalah menggunakan apa yang telah diberikan Allah itu digunakan untuk kebaikan.
untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Kita dikasih sehat, alhamdulillah dengan kesehatan itu kita pakai buat silaturahmi. Ibu-ibu hadir di sini tentunya dalam keadaan sehat, betul? Barangkali ada teman kita, saudara kita, sahabat kita yang nggak bisa datang ke tempat yang kayak ini siang ini karena tidak lagi kurang sehat. Maka kita kasih alhamdulillah dikasih badan sehat, dikasih akal pikiran dipakai dengan yang baik, dikasih tangan dipakai buat yang baik. Ibu-ibu masak buat keluarganya, buat anak-anaknya, buat bekerja. Itu termasuk ibadah, ini termasuk syukur. Dari hal-hal seperti itu saja. Hadirin rahimakumullah, anak, harta, semuanya itu adalah titipan Allah Subhanahu, adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bakal ditanya, ada pertanggungjawabannya. Kita dikasih harta, jadi ternyata amanah itu adalah fasilitas. Kita hidup di dunia ini sama Allah udah dikasih seperangkat fasilitasnya. Alhamdulillah dikasih mobil, berarti dikasih fasilitas. Ibu-ibu bisa silaturahmi, bapak-bapak bisa silaturahmi, ya, bisa beribadah dengan mobil itu, kendaraan itu, contoh mobil, kendaraan, motor atau yang lain. Dikasih fasilitas. Jadi sepakat tujuan kita kemana, Bu? Akhir. Tujuan kita kepada Allah. Dan ibarat kita ini lagi jalan, nanti kita bakal ketemu Allah. Kemudian perjalanan itu udah dikasih bekalnya semua sama Allah. Tapi itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Dengan bekal itu benar nggak kita pakai buat perjalanan menuju Allah atau tidak? Barangkali tidak. Dikasih bekal malah lupa sama yang ngasih. Dikasih fasilitas malah buat yang lain. Tujuannya bukan destinasi Allah, tetapi destinasi yang lain. Nah, semuanya, harta, ilmu, anak termasuk. Begitu juga dalam siang hari ini kita melihat sahabat kita, keluarga kita, ya, Pak Heri dan Bu Wati ini. Salah satu kewajiban beliau sebagai orang tua, kita juga punya anak, ya, kita orang tua punya anak, kewajiban kita ada kewajiban terhadap anak. Nah, ini mengkhitankan, alhamdulillah. Selain sebenarnya hukum khitan ini kewajiban individu, kewajiban seseorang. Nah, karena ini urusannya sama anak, maka yang berkewajiban orang tuanya. Nah, khitan ini kapan nih diwajibkannya? Hukumnya wajib berkhitan kalau sudah masuk balik. Waktu khitan. Anak-anak kita ini balik kapan, Bu? Kira-kira umur? Nah, menurut ulama, kalau wajib itu berarti kalau tidak dikerjakan berarti dosa, gitu kan? Nah, maka menurut ulama kalau udah 7 itu udah wajib. Karena nanti kayak logikanya begini saja, ada hadis Rasulullah umur 7 tahun anaknya suruh ngajarin sholat. 10 tahun sudah disuruh sholat. Kalau enggak sholat suruh pukul. Boleh pukul anak. Nah, pukulnya pakai kasih sayang. Sholat nanti. Saya di Malaysia itu wajib itu, Bu. Di Malaysia itu setiap keluarga wajib punya rotan 1. Rotan. Bahkan di setiap sekolah ada wajib rotan. Nah, kalau di Indonesia sudah itu sudah terhapus dengan apa itu? KUHP. HAM. Nah, di sekolah tidak boleh mukul. Kalau di sana ada, tapi yang megang ada tata caranya. Yang megang rotan itu siapa, yang punya kewajiban siapa. Begitu juga di rumah, yang punya kewajiban siapa? Tentunya adalah bapak, adalah ayah. Bukan buat mukul-mukul, beda nih mukul-mukul sama buat pendidikan kita. Hadir rahmatullah, kita hukum sunat tadi, kapan waktu yang sunat tadi kita lihat aja tuh 7 tahun. Maka para ulama sepakat berkhitan atau sunat ini dianjurkan atau disuruh sebelum masuk balik. Maka sebelum masuk balik ya sebelum nanti 10 nanti.
Nah, maka begitu. Dan banyak juga hikmahnya kalau bersunat ketika masih kecil. Kalau sudah besar, nah itu lebih banyak bahayanya, nah, sakitnya. Hadirin rahimakumullah, boleh nggak kalau sunat baru lahir langsung sunat? Boleh. Bareng sama potong rambut 7 hari, setelah 7 hari boleh. Saya punya saudara orang Arab itu pas akikah, pas 7 hari itu langsung sunat dia. Kata dia di Indonesia ini orang sunat pada besar-besar, nggak gede baru disunat. Kalau di sana di tradisi di Arab sana kecil-kecil. Saya melihat ternyata Bu, hikmahnya atau pelajarannya, ternyata kalau bayi itu disunat itu dia nggak sakit, kan belum ngerti sakit ya. Nah, paling nangis gitu dikasih ASI ya, disusuin udah diam gitu. Nah, hikmahnya itu. Tapi ternyata nih orang Jawa di Indonesia ini pinter logikanya. Nanti takut balik lagi gitu, kalau sunat kecil-kecil. Kalau kan orang Jawa sunatnya udah gede gitu kan, nanti takut pulih lagi. Ya Allah alam, memang bener terjadi apa enggak ini? Sunat ini adalah sunnah atau syariat yang dibawa oleh Nabi siapa Bu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk berkhitan. Menurut riwayat beliau khitan pada usia 80 tahun. Pokoknya sudah besar. Nah ini berarti boleh. Ada dasarnya. Dan syariat ini diikuti oleh para nabi seterusnya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pun berkhitan. Makanya kaum Nasrani sama mengikuti khitan ini. Kaum Nasrani juga sepakat bahwasanya khitan ini juga termasuk suatu ibadah atau kewajiban daripada diri. Sama juga mereka haram hukum memakan daging babi. Nah, begitu Bu. Nah, ini seputar khitan. Maka barangkali